Untuk yang D itu ada metode penilaian persediaan. Nah, yang pertama itu ada metode harga perolehan. Nah, jadi metode penilaian persediaan itu adalah menentukan berapa nilai persediaan barang dagangan akhir. Nilai barang persediaan di akhir ini akan kita laporkan dalam laporan posisi keuangan. Yang dimaksud di sini adalah menentukan persediaan barang dagangan akhir dalam satuan mata uang, bukan satuan unit. Di sini kita memakai satuan mata uang. Nah, untuk yang pertama itu ada metode berdasarkan harga perolehan. Nah, cara untuk menentukan nilai persediaan itu berbeda antara periodik dan perpetual. Nah, nilai persediaan barang dagangan akhir akan kita hitung dengan mengalikan unit yang tersisa pada akhir periode dikalikan dengan harga perolehan per unit. Nah, semua pengeluaran yang berkaitan dari administrasi transportasi itu, semua pengeluaran yang kita bayarkan sampai barang dagangan tersebut siap untuk kita jual. Nah, itu yang dimaksud dengan harga perolehan. Nah, di sini harga perolehan itu dibagi menjadi beberapa metode. Di sini ada identifikasi khusus, dan yang kedua ada asumsi harga perolehan. Nah, saya akan menjelaskan yang identifikasi khusus terlebih dahulu. Nah, identifikasi khusus ini biasanya digunakan perusahaan untuk jenis barang yang memiliki kode unik. Nah, kode unik di sini misalkan seperti kendaraan bermotor, mobil yang memiliki nomor rangka mesin. Nomor rangka mesin itu setiap kendaraan itu dipastikan berbeda-beda sudah dari perusahaannya. Jadi, nilai persediaan barang dagangan itu nilai persediaan barang dagangan akhir itu akan dihitung untuk unit yang masih tersisa pada akhir periode dikalikan dengan harga perolehan atas barang yang masih tersisa tersebut. Nah, untuk contohnya itu seperti misalkan kita memiliki 10 kendaraan bermotor. Nah, kita memiliki 10 kendaraan bermotor. Nah, setiap motor itu mempunyai nomor angka mesin yang berbeda-beda. Setiap unitnya itu, misalnya kita ingin menjual 10 unit motor dan terjual 8 motor. Nah, dan sisa 2 motor. Setiap motor itu punya kode mesin yang berbeda-beda. Jadi, nah sisa yang 2 motor ini akan Anda nilai bagaimana? Nah, maka caranya adalah 2 unit yang tersisa itu Anda lihat kodenya. Kemudian berapa harganya? Berapa harga perolehan dari 2 kendaraan tersebut? Misalnya satu motor itu seharga 7 juta dan satu motor seharga 8 juta. Nah, di situ tinggal Anda jumlahkan 8 juta ditambah 7 juta. Nah, hasilnya adalah 15 juta. Nah, untuk yang asumsi harga perolehan. Nah, asumsi harga perolehan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama FIFO, first in first out. Yang kedua adalah LIFO, last in first out. Nah, dan yang ketiga adalah average method atau rata-rata per unit. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan yang FIFO terlebih dahulu. FIFO, first in first out. Nah, FIFO ini adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagang dihitung dengan mengalikan unit yang tersisa dengan harga perolehan unit. Untuk harga perolehan terakhir, urut dengan harga perolehan terakhir. Nah, sedangkan untuk menghitung HPP-nya itu dihitung dengan menggunakan harga perolehan atas penjualan dengan nilai persediaan akhir. Nah,
untuk sistem perpetualnya, itu HPP-nya dihitung dengan unit yang terjual dikali dengan harga perolehan per unit, urut dengan harga perolehan awal. Saya akan memberikan contoh ilustrasi sederhananya. Misalkan seperti perusahaan A memiliki 5 unit dengan harga perolehan 6 dan 10 unit dengan harga perolehan 8. Nah, dengan unit yang tersisa adalah 4 unit. Jika menggunakan FIFO dalam mencari persediaan akhir, ia dengan mengalihkan unit yang tersisa yaitu 4. Nah, dengan harga perolehan unit terakhir yaitu 8. 4 dikali 8 hingga persediaan akhirnya adalah $36. Nah, misal seperti itu. Untuk yang LIFO. Nah, untuk LIFO, last in, first out. Last in, first out ini adalah asumsi arus hingga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Urut dengan harga perolehan awal. Nah, di sini urut dengan harga perolehan awal. Nah, untuk HPP-nya pada sistem periodik itu dihitung dengan mengurangkan harga perolehan barang yang terjual dengan nilai persediaan barang akhir. Nah, untuk sistem perpetualnya ini HPP dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit urut dengan harga perolehan akhir. Nah, untuk yang rata-rata per unit, ini dibagi lagi menjadi rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang. Di sini dapat dilihat rumusnya. Di sini ada harga perolehan dalam satuan periode dibagi dengan perubahan harga perolehan. Nah, untuk yang rata-rata tertimbang, di sini cost of goods available for sale dibagi dengan total unit available for sale. Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk yang rata-rata sederhana. Untuk yang rata-rata sederhana, di sini misalkan perusahaan A itu memiliki harga perolehan satu periode itu ada 6 dan 8 sehingga jumlahnya 14. Nah, 14 ini dibagi dengan berapa kali perubahan harga? Yaitu 2 kali perubahan harga sehingga 14 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 7. Nah, untuk yang rata-rata tertimbang ini contohnya misalkan perusahaan A. Nah, perusahaan A ini memiliki barang yang tersedia untuk dijual yaitu 110. Nah, 5 unit itu dikali harga perolehan 6, 10 unit dikali harga perolehan 8, dan jumlah unit yaitu 15, sehingga hasil 110 dibagi 15 adalah harga tertimbang. Baik, mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan kali ini. Ini adalah pembahasan inventory part 1. Baik, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video part 2.